dengan Bapak siapa, Pak? Pak Adi, Pak. Dan istrinya siapa? Emi. Perkenalkan, Pak, nama saya Alfiusi Alfiansa dari Universitas Muhammadiyah Kudus, Pak. Di sini saya akan melakukan penkes, Pak, tentang konseling dan penyuluhan alat kontrasepsi. Apakah Bapak sudah tahu dan Ibu kontrasepsi? Belum. Oh, belum. Bapak dan Ibu sudah menikah berapa tahun? Berapa tahun ya, Bu? 2 tahun. 2 tahun. Sudah mempunyai anak, Pak? Baru 1. Oh, baru 1. Baik, Pak, untuk alat kontrasepsi yang pertama itu berasal dari kata kontra, yaitu mencegah dan konsepsi, yang berarti penemuan antara sel sperma dan sel telur yang mengakibatkan kehamilan. Yang pertama itu, Pak, kondom. Tahu kondom, Pak? Udah tahu, Pak. Udah tahu. Apa itu kondom? Sarung karet tipis penutup penis yang berfungsinya menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi. Bagaimana cara kerjanya? Mencegah pertemuan spermatozoa sel mani dengan sel telur ovum pada waktu bersenggama. Yaitu yang selanjutnya penghalang langsung dengan cairan terinfeksi. Keuntungannya, ini Pak, keuntungan menggunakan kondom itu murah, Pak. Terus mudah didapat, tidak perlu resep dari dokter, mudah dan dapat dipakai sendiri. Terus dapat mencegah penularan penyakit. Untuk kerugiannya, Pak, itu selalu harus memakai kondom yang baru. Jadi setelah memakai itu jangan dipakai lagi. Misalkan pakai yang baru dan harus ada persediaan. Persediaannya harus agak banyak. Terus dapat sobek apabila memasukkannya tergesa-gesa. Jadi untuk memasukkannya itu juga usah tergesa-gesa, nanti sobek. Kadang-kadang ada yang tidak tahan alergi karetnya. Jadi ada beberapa yang alergi. Apakah Bapak alergi? Enggak. Enggak. Jadi aman ya, Pak? Aman. Yang selanjutnya pil KB. Ini untuk ibu ya, Bu. Apa itu pil KB? Hormon yang mengandung estrogen dan progesteron yang diminum setiap hari selama 21 sampai 28 hari. Jadi untuk meminumnya itu setiap hari. Kalau mulainya tanggal 21 ya. Mulainya hari 21 sampai habis pilnya. Cara kerjanya menekan ovulasi yang akan mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, mengendalikan lendir mulut rahim sehingga sperma tidak dapat masuk ke dalam rahim. Selaput lendir di vagina. Keuntungannya, kesuburan segera kembali, mengurangi rasa sakit nyeri saat haid, terlindung dari penyakit radang panggul, PRP, dan mencegah kehamilan di luar rahim. Mudah digunakan, mencegah anemia, defisiensi zat besi, terus mengurangi resiko kanker ovarium atau kandungan cocok untuk tunda kehamilan. Untuk kerugiannya, pemakaian harus disiplin meminumnya setiap hari. Jadi setiap hari ya. Jika tidak, kemungkinan hamil tinggi. Kalau tidak teratur mungkin Bisa hamil, Pak. Tidak dianjurkan untuk wanita perokok, jadi tidak dianjurkan untuk wanita perokok. Apakah ibunya perokok, Pak? Boten. Baik. Dapat resiko infeksi klamida jamur di sekitar kemaluan wanita. Jadi ada infeksi bisa di sekitar kemaluan. Cara penggunaannya, pil pertama diminum pada hari kelima haid, seterusnya berturut-turut 1 pil setiap hari 1 hari. Jika pemakaian lupa minumnya 1 hari, maka segera minum 2 tablet keesokannya. Jadi kalau lupa, itu hari berikutnya itu minum 2 pil sebelum haid. Yang ketiga, susu implan. Apa itu susu implan KB? 1 atau 6 kapsul seperti korek api yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas secara perlahan melepaskan hormon progesteron selama 3 sampai atau 5 tahun. Ini tingkat keberhasilannya itu 97 sampai 99%, Pak. Jadi itu kayak dimasukkan ke dalam tulang kulit. Biasanya di sini. Bagaimana cara kerjanya? Menghambat terjadinya evolusi, menyebabkan endometrium selaput lendir tidak siap untuk nidasi atau menerima pembuahan, mempertebal lendir serviks, menipiskan lapisan selaput lendir. Kerugiannya, pemasakan harus dengan petugas kesehatan yang terlatih. Jadi untuk pemasakannya itu harus ke dokter, Pak, jangan asal ke klinik-klinik gak jelas gitu, itu gak boleh.
dapat menyebabkan perubahan pola haid. Pemakaian tidak dapat menghentikan pemakaiannya sendiri. Cara pemasangannya, saat yang tepat adalah pada saat haid atau 1 sampai 2 hari setelah menstruasi. Jadi untuk pemasangannya itu setelah haid 1 sampai 2 hari setelah menstruasi. Efek sampingnya, gangguan siklus haid, keluar bercak darah atau perdarahan yang lebih banyak selama menstruasi, pembengkakan, hematoma dan nyeri, pusing dan mual jarang terjadi. Perubahan berat badan. Yang keempat itu Pak, suntik KB. Definisi KB, suntik adalah kontrasepsi yang menyuntikkan suatu sintesa progesterin yang mempunyai efek seperti progesteron asli dari tubuh wanita. Jadi ini untuk suntik KB itu disuntikan ke ibunya, biasanya di bokong gitu Pak. Keuntungannya itu mencegah kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh pada hubungan seksual, tidak berpengaruh terhadap ASI, membantu mencegah kanker endometrium. Efek sampingnya Pak, itu gangguan siklus haid, berat badan bertambah. Jadi haidnya itu terganggu agak, dan itu berat badannya agak bertambah. Dan terakhir itu Pak, spiral AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, merupakan salah satu alat kontrasepsi untuk wanita. AKDR adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam, terdiri dari plastik, ada yang dililit tembaga, ada yang dililit tembaga bercampur, dan ada yang berisi hormon progesteron. Efek sampingnya, kram atau rasa nyeri selama haid, bercak di antara siklus haid, haid lebih lama dan lebih banyak. Keuntungannya efektif dalam menekan angka kehamilan. Jadi ini kayak dimasukkan ke rahim ibu. Ada yang berupa tembaga. Baik Pak, apakah ada ditanyakan? Setelah ini mau menggunakan yang mana Pak alat kontrasepsinya? Apakah ada yang kondom? Kondom dulu Pak. Baik Pak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.